Irfan sisiin ngajarin bahasa Inggris. Hai guys, back to the VNY, dan kali ini sesuai judul aku akan bahas materi bahasa Inggris yaitu part of speech. Jadi gampangnya adalah materi part of speech ini adalah materi yang sangat mendasar dalam bahasa Inggris. Ini biasa digunakan di dalam penulisan kalimat atau untuk kalian yang ingin membuat kalimat sendiri. Untuk part of speech sendiri ini dibagi menjadi 8, yaitu ada noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, dan interjection. Karena bahasanya cukup panjang, takutnya nanti kalian susah buat nangkep, maka kalian bisa langsung skip ke bagian yang kalian inginkan. Ini aku udah sediain timestamp-nya di sini, atau agar lebih jelas kalian bisa cek di bagian komentarku di bawah. Atau kalau kalian ada waktu lagi santai, kalian bisa langsung tonton video ini full. Kalau kalian kuat. Aku tidak sendiri, nanti ada teman-temanku yang ikut menjelaskan per materi. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah noun. Walaupun noun itu artinya kata benda, tapi bukan berarti hanya kata benda aja yang dimaksud di sini. Literally benda itu enggak. Tapi noun atau kata benda ini bisa berarti sebagai manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, lokasi, atau segala hal yang dibedakan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian pernah dengar tentang SPOK. Ya, subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Nah, fungsi noun ini dalam bahasa Inggris ini bisa berarti atau berfungsi sebagai subjek dan objek. Nah, karena banyak banget, maka penggunaannya ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk common noun itu digunakan untuk menggolongkan kata benda secara umum, sedangkan proper noun itu untuk menggolongkan kata benda secara spesifik. Kata benda ini bisa berarti sebagai manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, lokasi, atau segala hal yang dibedakan. Agar lebih mudah mengetahui common dan proper noun itu, kalau common noun itu tidak menggunakan huruf besar atau huruf kapital di awal katanya, kecuali merupakan awal suatu kalimat dan judul suatu artikel. Nah, kalau untuk collective noun itu dipakai untuk kata benda yang menjelaskan sekumpulan atau kelompok. Jadi satu kata, cuma satu kata benda, tapi menjelaskan banyak. Ingat, kata benda ini bisa berarti sebagai manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, lokasi, atau segala hal yang dibedakan. Contoh, kalau manusia, collective noun itu bisa kayak audience, family, army. Kalau untuk hewan itu bisa pakai flock, pakai colony. Kalau untuk benda mati, collective noun-nya itu kayak equipment. Ya, equipment atau peralatan, jadi alatnya ada banyak. Kalau alatnya hanya satu, itu biasanya pakai tool. Kemudian ada concrete dan abstract noun. Simpelnya adalah concrete itu adalah kata benda terwujud, artinya benda itu bisa dilihat dengan mata atau disentuh dengan tangan. Kalau untuk abstract noun, itu kebalikannya. Contoh ini adalah kayu, dan ini adalah cinta. Iya, emang gak ada, tapi bisa dirasakan. Kemudian ada countable noun dan uncountable noun. Untuk countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Ini juga bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu kalau bendanya hanya satu atau tunggal, dan kalau bendanya lebih dari satu atau jamak. Kalau bendanya hanya satu, itu penulisannya biasa aja, jadi nggak ada tambahan apapun. Jadi kalau cuma satu buku ya tulisnya book. Tapi kalau ada lebih dari satu benda, jadi misal 2 buku, itu biasanya di akhiran atau sufiknya itu tambahannya s atau es. Mungkin kalian bingung mana kata benda yang ditambahkan s dan es. Ini jawabannya. Untuk kata benda yang berakhiran huruf s, sh, x, ch, dan o itu ditambahkan dengan es. Dan untuk yang berakhiran o sebagai catatan, itu kalau didahului huruf mati itu ditambahkan dengan es. Kalau misal didahului huruf hidup seperti a, i, u, e, o, misal zoo,
itu bentuk jamaknya ditambahkan dengan S. Kemudian kalau untuk kata benda yang berakhiran Y, maka Y-nya itu dihilangkan dan diganti dengan I, terus ditambahkan dengan ES. Kemudian ada juga yang namanya syllable noun, yaitu kata benda satu suku kata. Jadi kata bendanya cuma satu suku kata aja penyebutannya. Nah, untuk syllable noun ini yang berakhiran huruf F dan FA seperti left, knife, wolf, and like. Nah, itu F dan FE-nya itu dihilangkan dan diganti menjadi face. Face ini pakai V ya, bukan F. Dan ada juga kata benda yang bentuk jamaknya sama sekali tidak berubah, seperti rubbish, sheep, deer, and fish. Selain itu ada juga beberapa kata benda yang mengalami perubahan tetapi hanya hurufnya aja. Seperti contoh food menjadi feed, mouse menjadi mice, child menjadi children, dan tooth menjadi teeth. Kemudian ada yang namanya uncountable noun. Itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Seperti contoh gula. Apakah kalau kita bilang sugar itu artinya cuma satu butir gula? Apakah kalau kita bilang coffee itu artinya cuma satu tetes kopi? No. Kalau untuk uncountable noun itu biasanya dalam penulisan itu didahului oleh determiner. Untuk yang belum tahu determiner, itu adalah kata yang diletakkan di depan kata benda untuk membatasi kata benda tersebut. Contohnya seperti a some, any, a little, a lot of, dan lain sebagainya sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Biasanya dalam suatu kalimat ada yang uncountable noun-nya itu sudah diketahui, seperti a scoop, a cup, a piece, dan lain sebagainya. Maka takarannya itulah atau jumlahnya itulah atau biasa dibilang volumenya itulah yang dijadikan jamak menjadi a scoop of ice cream contoh, a cup of tea, a piece of cake, dan lain sebagainya. Gimana, sudah lelahkah otak kalian? Tapi tunggu, ini baru satu, jadi masih ada 7 lagi materi. Next. Selanjutnya ada yang namanya pronoun atau kata ganti. Ini biasa digunakan untuk menggantikan nomina. Jadi berarti bisa berfungsi sebagai objek, subjek, posesif, dan refleksif. Subjek itu yang melakukan tindakan, objek itu yang terkena tindakan, posesif itu untuk menggantikan kata kepemilikan, dan refleksif pronoun itu sebagai direct subject. Nah, jadi yang dimaksud direct subject itu adalah jika dalam suatu kalimat terdapat dua subjek yang sama. Contohnya, I heard I during the training session. Itu subjek keduanya diganti menjadi objek, dan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan subjek kedua itu dinamakan refleksif pronoun. Oke, selanjutnya untuk pembagian pronoun itu bisa dibedakan berdasarkan sudut pandang orang, baik orangnya itu jamak maupun tunggal. Untuk yang tunggal itu yang pertama ada I, yang merupakan sudut pandang orang pertama. Kemudian ada you, nah you ini bisa tunggal bisa jamak, itu merupakan sudut pandang orang kedua. Kemudian yang ketiga ada he or she or it. Jadi he itu untuk laki-laki, she itu untuk perempuan, dan it itu ini bisa dipakai untuk hewan, tumbuhan, dan benda mati. Ini merupakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang yang untuk jamak. Yang pertama ada we sebagai sudut pandang orang pertama. Kemudian you, nah tadi udah dijelasin yang di tunggal itu ada you juga. Jadi you ini bisa dipakai dua, tunggal atau jamak. Ini sebagai sudut pandang orang kedua. Dan yang ketiga they sebagai sudut pandang orang ketiga jamak. Dan ini adalah pronoun atau kata gantinya. Verb itu di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata kerja. Ya udah tahu. Verb atau kata kerja simpelnya adalah kata yang menerangkan apa yang dilakukan si subjek terhadap si objek di dalam suatu kalimat, baik secara fisik maupun mental. Oke, mungkin kalian bingung apa indikator suatu kata itu bisa dikatakan sebagai kata kerja. Perhatikan. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kata baku dan kata imbuhan. Kata yang memiliki imbuhan seperti me dan an, ya contohnya kayak membaca, memakan, mengedit, memotret, itu sudah pasti kata kerja. Tapi mungkin kalian bingung apakah baca, makan, potret, edit itu merupakan kata kerja? Itu semua dikesampingkan di dalam bahasa Inggris, karena baca dan membaca itu bahasa Inggrisnya sama-sama read. Makan dan memakan itu sama-sama eat. Kalau masih bingung, biasanya kata kerja itu letaknya di depan subjek.
Jadi kalau ada kata yang di depan subjek itu biasanya kata kerja. Untuk yang masih bingung lagi, kalau ada kata yang akhiran atau sufiksnya itu ing, itu sudah pasti kata kerja. Tapi di samping semua indikator yang aku jelasin barusan, jadi kalau dalam kalimat itu ada kata yang menerangkan apa yang dilakukan si subjek terhadap si objek di dalam suatu kalimat, baik secara fisik maupun mental. Itu sudah pasti kata kerja. Oke, jadi mungkin sekarang kalian sudah punya gambaran tentang apa itu kata kerja. Waktunya masuk ke materi. Sebenarnya klasifikasi verb itu ada banyak. Jadi ada finite verb, non-finite verb, transitive, intransitive, regular, irregular, action, causative, stative, linking, dan auxiliary verb. Tapi karena aku bingung mau jelasin dari mana, dan kalau aku jelasin satu persatu, nanti video ini jadi panjang banget, dan kuota kalian akan cepat habis. Jadi untuk menghemat waktu kalian dan kuota kalian, aku hanya akan jelasin regular dan irregular verb. Ini yang sering digunakan dan diajarkan di sekolahan. Verb jenis ini dibagi menjadi 3, yaitu ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan untuk merefresh otak kalian, pikiran kalian, mari kita nostalgia sejenak tentang apa itu verb 1, verb 2, dan verb 3. Kalau untuk verb 1 itu digunakan untuk present tense, yaitu kalimat yang menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Kalau untuk verb 2 itu digunakan untuk past tense, yaitu kalimat yang menyatakan tentang kejadian yang terjadi pada masa lalu atau yang sudah terjadi. Kemudian untuk verb 3 atau biasa dikatakan sebagai past participle atau kata kerja bentuk sedang. Nah, ini biasanya, cuman biasanya, ini digunakan untuk future tense, perfect tense, dan passive voice. Kalau yang belum tahu, passive voice itu lebih menitik beratkan si subjek yang terkena tindakan, bukan yang melakukan tindakan. Oke, cukup nostalgianya, sekarang kembali ke materi. Yang pertama ada regular verb, itu adalah kata kerja beraturan. Jadi kata yang baik verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu sama. Yang membedakan itu hanya verb 2 dan verb 3-nya itu biasanya ditambahkan dengan D dan ED. Cara cepat belajar verb jenis ini adalah kalian mau tidak mau harus menghafal. Tapi setelah aku cari dari berbagai sumber, mungkin aku punya alternatif yang bisa kalian gunakan untuk memudahkan kalian dalam menghafal ataupun membuat verb 2 dan verb 3-nya. Alternatif regular verb. Untuk verb 1 yang berakhiran huruf E, itu ditambahkan dengan huruf D. Untuk verb 1 yang berakhiran huruf mati, itu ditambah dengan ed. Untuk verb 1 yang berakhiran y tapi didahului vowel atau huruf hidup, itu ditambahkan dengan ed. Kalau untuk verb 1 yang berakhiran y tapi didahului huruf mati, maka y-nya diganti dengan i dan ditambahkan dengan ed. Dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa cari sendiri di sumber-sumber lain tentang rumus mengubah regular verb ini. Selanjutnya itu adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Sebenarnya yang aku tahu ini dikatakan sebagai irregular verb itu adalah konsep pada umumnya, atau sebagian verb yang verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu hurufnya tidak sama. Padahal ada juga yang termasuk ke dalam irregular verb tapi verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu sama, literally sama, tidak ada tambahan apapun. Contohnya seperti cut, put, hit, let, itu baik verb 1 atau verb 2 atau verb 3-nya itu sama, tidak ada yang berubah. Kemudian ada juga yang hanya verb 1-nya yang beda tapi verb 2 dan verb 3-nya itu sama. Seperti get, itu kalau verb 1, kalau diubah menjadi verb 2 itu menjadi got. Begitu pula dengan verb 3-nya, jadi sama, got. Begitu pula dengan kata-kata ini. Mau tidak mau untuk irregular verb, kalian harus menghafal. Oh ya, ada satu lagi selain regular dan irregular yang sering digunakan itu adalah kata kerja berdasarkan person dan number. Person itu sudut pandang orang dan number itu berdasarkan tunggal dan jawabannya si subjek. Ini berhubungan dengan present tense, yaitu menunjukkan fakta dan kebiasaan, tapi bukan menunjukkan kejadian yang terjadi pada saat ini. Oke, jadi mungkin kalian pernah dengar kata ganti orang seperti I, you, they, we, dan he, she, it. Itulah yang dimaksud dengan verb berdasarkan person. Nah, kalau I, you, they, we itu biasanya gak dirubah verbnya, tapi kalau pakai orang ketiga tunggal yaitu he, she, it, itu akhirnya ditambahkan s atau es.
Kemudian yang berdasarkan number, kalau singular atau tunggal subjeknya itu ditambahkan dengan s atau es, dan kalau jamak itu tidak dirubah. Dan cukup itu aja untuk verb. Sekarang lanjut ke seperti namanya, adjektif atau kata sifat ini digunakan untuk menerangkan sifat suatu benda. Ingat, bisa orang, hewan, tumbuhan, lokasi, dan benda mati. Karena noun atau nomina ini banyak banget, maka kata yang menerangkan sifat dari noun itu juga banyak. Tapi aku hanya akan membagikan 3 jenis adjektif yang sering diajarkan di pembelajaran atau yang sering digunakan. Demonstratif adjektif. Kalau kata sifat ini ingin digunakan sebagai kata tunjuk atau untuk menunjukkan sesuatu secara spesifik. Untuk penggunaannya, ini tergantung dari tunggal atau jamaknya suatu nominal. Deskriptif adjektif ini digunakan untuk menunjukkan sifat atau keadaan dari suatu nominal, yang bisa orang, hewan, atau tumbuhan. Numeral adjektif ini adalah kata sifat yang berguna untuk menerangkan jumlah atau berapa banyak benda atau nominal. Numeral adjektif ini bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu definite dan non-definite adjektif. Untuk definite ini digunakan kalau kata benda atau suatu nominal itu sudah diketahui jumlahnya, atau dengan kata lain spesifik. Untuk definite sendiri itu juga bisa diubah lagi atau dibagi lagi menjadi dua, yaitu ordinal dan cardinal number. Kalau untuk ordinal itu yang sering kita dengar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau cardinal itu untuk menunjukkan suatu tingkatan bilangan, ya seperti first, second, third, fourth, dan seterusnya. Nah, untuk non-definite ini adalah kata benda yang jumlahnya atau berapa banyak jumlahnya itu belum diketahui. Biasanya pakai some, all, much, any, dan lain sebagainya. Adverb atau kata keterangan itu juga merupakan salah satu kata yang penting dalam suatu kalimat agar membentuk suatu kalimat yang jelas dan sempurna. Nah, kalau barusan adjektif itu untuk menerangkan kata benda. Nah, kalau untuk adverb ini bisa juga untuk menerangkan verb maupun adjektif. Tidak ada rumus dalam penggunaan adverb karena tergantung dari konteks atau situasi yang sedang dialami si subjek atau si objek. Jadi biasanya verbnya yang harus menyesuaikan. Seperti contoh, kalau misal kita pakai keterangan yesterday, berarti verbnya yang harus diganti menjadi verb 2 karena merupakan past tense. Ya, seperti itulah. Kalau untuk klasifikasi, adverb itu bisa dibagi menjadi bermacam-macam. Aku sudah buat di @fitandgrow_. Aku membuat beberapa adverb yang sering digunakan di dalam penulisan menurut situasi yang sedang terjadi. Kemudian ada yang namanya preposition atau kata depan. Ini biasa diletakkan di depan noun yang berfungsi untuk menerangkan noun itu sendiri. Tapi selain noun ini bisa juga digunakan sebagai penjelas suatu verb ataupun adjektif agar lebih spesifik. Biasanya preposition ini digunakan sebagai penjelas suatu konsep tertentu agar si pembaca itu lebih jelas memahami isi kalimat yang ditulis. Preposition ini juga bisa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu untuk menunjukkan waktu, tempat, maupun gerakan. Rumus atau patokan dalam menggunakan preposition ini adalah juga tergantung dari konteks atau situasi yang sedang dialami oleh si subjek. Kalau kalian sering menonton film berbahasa Inggris, kalian pasti akan otomatis terbiasa mendengar berbagai macam preposition sesuai konteks atau situasi yang sedang dialami oleh si aktor. Seperti namanya, conjunction ini berguna untuk menghubungkan suatu frasa atau klausa yang sederajat atau dalam konteks yang sama. Kalian pasti pernah mendengar beberapa conjunction di dalam suatu film ataupun lagu bahasa Inggris. Tapi mungkin kalian menganggap itu tidak penting atau hanya sebagai pelengkap aja. Padahal, kalau kalian salah menulisnya, itu bisa membuat tulisan kita rancu dan membuat bingung si pembaca. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia kalian menulis
Ya, sekilas tak ada yang salah dengan kalimat tersebut, tapi jika diteliti menurut kaidah kebahasaan, celah, maka kata dan itu lebih logis digunakan daripada atau. Ya, walaupun di dalam konteksnya sama atau sederajat, yaitu sama-sama menunjukkan makanan yang disukai Lisa, tapi kata hubung atau itu lebih pas digunakan untuk konteks yang sama juga, tapi berseberangan. Seperti iya atau tidak, benar atau salah, naik atau turun, dan lain sebagainya. Nah, conjunction ini, menurut beberapa sumber yang aku baca, ini bisa dibedakan menjadi 4 yang sering digunakan. Tapi mungkin akan lebih jelas jika aku menjelaskannya dengan tulisan. Yang pertama ada coordinate conjunction, yaitu sama yang barusan aku jelasin, untuk menghubungkan yang setara atau yang sederajat. Kemudian ada correlative conjunction, ini juga sering digunakan, jadi ini adalah conjunction yang berpasangan. Seperti between itu sama and, both itu juga sama and, either itu sama or, dan neither itu sama nor. Kemudian ada subordinate conjunction, yaitu kata yang menghubungkan atau conjunction yang menghubungkan antara induk kalimat atau kalimat utama dengan kalimat penjelas. Contohnya seperti Andy goes to school today atau it is raining. Kemudian yang terakhir itu ada adverbial conjunction. Kata hubung jenis ini, conjunction ini, itu untuk menghubungkan dua kelompok kata yang berurutan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan independent clause. Atau bisa juga untuk menghubungkan sebab dan akibat, sehingga nanti akan tercipta suatu bentuk kesatuan kalimat yang logis. Nah, kalau ini jarang sih digunakan dalam penulisan, tapi lebih ke ngomong, speaking. Simpelnya adalah interjection ini adalah ucapan pendek untuk mewakilkan emosi si penderita atau si subjek dalam melampiaskan apa yang dia rasakan. Contohnya seperti ini. Hai. Untuk ekspresi sambutan. Boo. Bisa untuk penolakan atau penghinaan. Meminta pengulangan atau konfirmasi. Ini bisa digunakan untuk mengekspresikan perasaan ragu-ragu atau ketidaksetujuan. Ouch! Untuk mengekspresikan rasa sakit. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke guys, cukup itu aja yang bisa aku share ke kalian tentang materi part of speech ini. Jadi mungkin kalian bingung kenapa aku bikin video ini. Dan I know, pasti dari kalian ada yang mikir, Irvin, Cici, ngajarin bisa Inggris. Bukan ngajari, tapi lebih tepatnya berbagi. Ya, selain berbagi karena aku juga sedang belajar teknik editing. Ya, seperti yang kalian lihat di sepanjang video ini, aku selalu ditemani dengan semacam teks yang ikut membantu memperjelas materi yang aku sampaikan. Dan kalau kalian perhatikan, setiap motion atau gerakan munculnya setiap teks itu berbeda-beda. Nah, teknik ini yang sedang aku pelajari. Ini disebut dengan kinetic typography. Ya, jadi ini hampir sama dengan motion grafik, tapi ini untuk teks. So that's the reason why I make this video. Jadi karena aku sedang belajar editing teks dan aku merasa konten ini, materi ini, bahasan ini juga berhubungan dengan penulisan, maka aku gabungin jadi satu. And that's it. So thanks for watching this video and until next time, aku Irfan, stay curious.